dipersembahkan oleh. Kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah, dan tadi Pak Quraisy menjelaskan bahwa setiap ciptaan Allah pasti ada maksudnya, ada tujuannya. Bisa diteruskan, Pak? Oke, saya ingin bertanya dulu. Kalau ada satu orang yang sakit, tidak mau minum obat, kalau dia meninggal wajar enggak? Wajar. Kalau ada satu orang sakit, dia minum obat yang tepat, atas bantuan Allah dia sehat, wajar. Nah, kita balik. Satu orang sakit tidak mau minum obat, tapi dia sembuh. Apa itu? Itu pengaturan Allah. Masyarakat dunia, masyarakat Arab waktu menghadapi Nabi Muhammad seperti itu. Diajak, ayo ini, tidak mau terima. Kok pada akhirnya menerima, kenapa? Karena pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin dalam logika orang yang berpikir ada ajaran tentang tauhid di tengah-tengah masyarakat yang mengakui, mempercayai banyak Tuhan. Tidak mungkin dalam satu masyarakat yang melecehkan perempuan ada ajaran yang berkata hormati perempuan. Bagaimana ini? Itu Allah. Nah, sekarang kita bertanya, Allah itu mengutus Nabi Muhammad untuk apa? Sangat populer dalam masyarakat Islam itu ayat yang menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya hanya punya catatan dalam terjemahannya. Ada yang berkata begini, kami tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali untuk membawa rahmat. Ya. Saya bertanya sekarang, kalau saya berkata si A datang membawa surat, si A itu surat atau bukan? Bukan. Bukan. Dia bawa surat. Ya. Nah, di sini kelirunya kalau kita berkata Nabi Muhammad diutus Tuhan membawa rahmat. Nabi Muhammadnya itu rahmat. Jadi kami tidak mengutus engkau kecuali dalam kapasitasmu sebagai rahmat, sehingga segala yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, ajarannya, sikapnya, semuanya itu rahmat. Jadi bukan membawa rahmat. Itu sebabnya Nabi berkata, ana rahmatun muhda, saya ini rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat manusia. Sehingga ajarannya itu tidak keluar dari rahmat. Ada sanksi ya dalam ajaran Islam ya. Ada sanksi. Apakah sanksi yang diberikan itu rahmat atau bukan? Saya tanya lagi. Ibu kalau pukul anaknya, sayang dia atau benci dia? Kok pukul? Begitu ajaran ini. Segala ajarannya adalah rahmat. Nah, tugas kita sebagai umatnya Nabi Muhammad juga harus bukan sekedar membawa rahmat. Kita harus menjadi rahmat bagi keliling kita. Lil alamin, untuk semua alam. Semuanya alam. Terhadap binatang pun. Terhadap tumbuhan pun. Terhadap kursi pun. Itu ajaran. Allah mengutusnya untuk menjadi rahmat sehingga semuanya ini. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak ayat-ayat yang melukiskan tentang sifat-sifatnya. Salah satu yang bagus sekali dibaca itu ayat di akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kita ambil sedikit aja. Telah mendatangimu wahai umat manusia, Rasul dari diri kamu. Dia tidak berkata telah datang kepadamu, mendatangimu. Kalau saya berkata kepada ada jarak. Iya. Ya. Dia tidak ada jarak antara kita dengan Nabi Muhammad, tidak ada jarak. Dia yang mendatangi kita, bukan kita yang datang sama dia. Mubalik itu jangan nunggu umat datang. Jangan ada jarak. Membaur dengan dia. Min anfusikum, dari diri kamu.
Jadi dia mengetahui, dia merasakan kesulitan yang kamu hadapi. Harisun alaihi ma'anitum azizun alaihi bil mu'minin. Dia sangat ingin kamu dapat kebaikan. Dan sangat berat dia rasakan kesulitan-kesulitan kamu. Itu Nabi Muhammad yang dilukiskan oleh Al-Quran. Nah, kita tidak bisa bicara terlalu panjang karena keterbatasan waktu. Kita mau lihat bagaimana umatnya ini. Kita ini bagaimana toh? Nah, salah satu ayat yang berbicara tentang umat Nabi Muhammad, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Banyak tafsirnya, kita ambil satu dulu. Kami menjadikan kamu umat pertengahan. Kita itu umat pertengahan. Ummatan wasatan. Wasit itu apa artinya toh? Wasat itu artinya tengah. Wasit itu tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan. Selalu dekat. Kita itu harus selalu dekat kepada semua orang. Satu. Kita menjadi wasit. Semua orang tertuju pada kita. Melihat. Lihat itu pemain bola semua kan. Ini. Nah. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami jadikan kamu umat pertengahan supaya orang-orang itu menyaksikan kamu. Kalau saya ada di ujung sana, orang di ujung sana tidak lihat saya. Ya. Tapi kalau di tengah, depan lihat, belakang lihat. Kita umat Islam begitu. Supaya orang melihat kita, orang meneladani kita. Wa yakunur rasul 'alaikum syahida, sedangkan rasul buat kamu itu teladan kamu. Jadi umat Islam meneladani Rasulullah, umat manusia meneladani kita. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita jadi teladan, harus bersih atau tidak? Iya. Harus bersih, supaya orang lihat kita. Harus pandai atau tidak? Harus pandai. Segala yang ini, supaya orang teladani kita. Bagaimana caranya? Rasul adalah teladan kita. Itu salah satu ayat. Saya kira kita bisa bicara di ayat yang lain. Ya, lebih lanjut tentunya bisa Anda saksikan sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana karena kita break dulu sebentar. Tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Dia diutus dari satu wilayah yang belum dikuasai oleh suatu pemerintahan. Jadi harus dari Jazirah Arabia.